Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan Ibu Saida. Yang kami hormati Ibu Saida selaku dosen pengampu mata kuliah rencana percobaan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai diskusi kami mengenai analisis rancangan percobaan tersarang dalam menganalisis pengaruh sumber dan daerah terhadap besarnya konsentrasi radon 222 dalam air panas dan air minum di beberapa sumber air di Jawa Barat. Dengan anggota kelompok 8 yakni yang pertama Mutiara Pinastika Firdaus dengan NIM akhir 53, Audrey Regina Jayani dengan NIM akhir 70, Muhammad Syarif Hamdani dengan NIM akhir 79, dan saya sendiri Lala dengan NIM akhir 101. Next. Yang pertama adalah latar belakang air dalam memenuhi kebutuhan manusia dapat diperoleh dari berbagai sumber. Salah satunya adalah mata air. Kualitas mata air tidak selalu sama. Beberapa mata air memiliki kandungan radioaktivitas yang tinggi yang digunakan untuk pengobatan dan pemandian oleh masyarakat sekitar, dan ada pula air dengan kualitas baik yang digunakan untuk minum sehari-hari. Sumber air panas di beberapa wilayah Jawa Barat seperti Cipanas di daerah Garut, Maribaya di daerah Bandung, Ciater di daerah Subang, dan Ciseng di daerah Bogor mengandung zat kimia radioaktif alam yang cukup tinggi seperti radon. Namun, letak dari sumber air panas ini berdekatan dengan sumber air minum penduduk sekitar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kadar radon yang terkandung dalam sumber air panas dan air minum dalam rangka pemantauan radiasi lingkungan dan penjagaan kemungkinan bahaya radiasi internal terhadap masyarakat. Lalu, perumusan masalah yang diangkat berdasarkan latar belakang tadi adalah apakah faktor sumber dan daerah memiliki pengaruh terhadap besarnya kandungan radon, dan berdasarkan identifikasi rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah faktor sumber dan daerah memiliki pengaruh terhadap besarnya kandungan radon. Adapun manfaat penelitian kali ini adalah yaitu yang pertama dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingginya kandungan radon. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan masyarakat sekitar dalam memilih sumber air yang digunakan untuk air minum atau bahan baku air minum. Lalu yang ketiga, sebagai sarana referensi atau untuk memperbanyak literatur dalam bidang pemanfaatan sumber air. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, yang pertama yakni rancangan percobaan tersarang atau tested. Rancangan ini merupakan rancangan penelitian dengan kondisi taraf suatu faktor tertentu tercakup dengan faktor lainnya. Menurut Sigit Nugroho pada bukunya, yakni jika tiap faktor A mencakup beberapa taraf faktor B, dapat dikatakan bahwa faktor B tersarang di dalam faktor A. Dengan model matematisnya yakni Y sama dengan mu plus tau I plus beta Ji plus epsilon IJK, dengan tau I adalah pengaruh dari faktor utama dan beta Ji adalah pengaruh dari faktor yang tersarang dalam faktor utama. Next. Yang kedua yakni mengenai EKT atau ekspektasi kuadrat tengah. Nah, penentuan EKT ini bergantung pada pemilihan faktor yang digunakan dalam penelitian tersebut, apakah tetap, acak, atau campuran. Dan berikut ini adalah jenis-jenis EKT menurut dari sifat variabel-variabelnya. Next. Kemudian pengujian hipotesis. Dalam rancangan percobaan tersarang, pengujian hipotesis menyesuaikan dengan model dari EKT-nya. Dan berikut ini adalah kami tampilkan jenis-jenis hipotesis menurut dari sifat faktornya. Next. Lalu selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan bertujuan untuk menilai sebaran data tersebut apakah normal atau tidak. Menurut Gunawan, uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang distribusi normal. Lalu untuk hipotesisnya H0 ya sama dengan data
berdistribusi normal. Untuk hal alternatifnya adalah data tidak berdistribusi normal. Next. Lalu selanjutnya uji homogenitas varians. Menurut Suseno, uji homogenitas adalah pengujian yang berfungsi untuk mengetahui apakah kelompok dalam penelitian tersebut homogen atau tidak. Artinya jika kelompok yang dibedakan tersebut homogen, maka dapat dinyatakan bahwa karakteristik kedua atau lebih kelompok sama. Untuk hipotesisnya, H0 sama dengan EIJ mempunyai varian homogen, lalu H alternatifnya mempunyai varian heterogen. Next. Lalu radon 222 atau RN222. Diobservasi pertama pada tahun 1899 atau juga disebut radium emation atau radon adalah isotop radon Nr yang paling stabil yang berasal dari deret uranium. Radioaktif ini di dalam air menyebabkan utama kanker paru-paru dan disebabkan oleh kandungan radium yang beserta hasil luruhannya di antara gas radon yang berasal dari pelarutan batuan dan lapisan tanah yang dilalui aliran air tersebut. Next. Lalu selanjutnya sumber mata air panas. Mata air panas atau sumber air panas adalah mata air yang dihasilkan akibat keluar air tanah yang dari gerak bumi setelah dipanaskan secara geotermal. Air ini keluar suhunya itu di atas 37 derajat Celcius atau suhu tubuh manusia. Air yang keluar dari mata air panas dipanaskan oleh geotermal panas ini semakin dalam, letak batu-batuan di dalam bumi semakin meningkat pula temperatur batu-batuan tersebut. Beberapa contoh sumber mata air panas di Indonesia yaitu Aceh, Leseum atau berada di Kabupaten Aceh Besar, lalu di Jambi, Semerup, lalu Sumatera Selatan, Gemuha. Next. Lalu sumber air minum. Air minum adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Termasuk diantaranya adalah sanitasi. Sumber-sumber air minum sendiri berada di sungai, curah hujan, air permukaan, dan air bawah tanah. Next. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, data dan sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari penelitian Gunawas, Marzaini Nareh, Muhlis Ahadi, Ahmad Herudin dari Pusat Standarisasi dan Penelitian Keselamatan Radiasi dengan judul Radium-226 dan Radon-222 yang terkandung di dalam air panas dan air minum di beberapa sumber di Jawa Barat. Next. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Untuk variabel bebas dalam penelitian ini yaitu variabel daerah dan sumber. Daerah yang digunakan untuk penelitian yaitu diambil 4 daerah di Jawa Barat, Cipanas, Maribaya, Ciater, dan Ciseeng. Untuk variabel sumber yaitu sumber air panas dan air minum pada setiap daerah yang digunakan untuk dilaksanakannya penelitian. Untuk variabel terikat pada penelitian ini yaitu besarnya konsentrasi radium-222 yang terkandung pada air panas dan air minum. Next. Untuk teknik pengambilan data, dalam penelitian ini data diambil dari pengukuran radon-222 yang terkandung di dalam air minum di beberapa lokasi di Jawa Barat seperti Cipanas, Maribaya, Ciater, dan Ciseeng dengan spektrometri gamma dan detektor germanium murni. Next. Kemudian metode analisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah uji analisis variansi untuk desain eksperimen tersarang. Analisis variansi ini digunakan untuk mengetahui apakah faktor daerah dan sumber mempengaruhi besarnya konsentrasi radium-222 yang terkandung pada air panas dan air minum.
Kesimpulan yang akan dihasilkan dari analisis ini adalah ingin diketahui apakah faktor-faktor yang ada mempengaruhi respon yang dihasilkan. Next. Kemudian pembahasan. Yang pertama, data penelitian. Penelitian tersebut menggunakan rancangan tersarang atau nested design dengan 3 faktor, yaitu faktor 1 daerah yang terdiri dari Cipanas, Maribaya, Ciater, dan Ciseeng, dan faktor 2 sumber yang terdiri dari air panas dan air minum yang mempengaruhi besarnya konsentrasi radium 222 dengan 4 kali pengulangan sehingga diperoleh 32 satuan percobaan. Untuk datanya seperti yang dilampirkan pada slide tersebut. Next. Kemudian pengujian asumsi. Yang pertama, uji normalitas. Kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk H0, data residual berdistribusi normal. Kemudian H alternatifnya yaitu data residual tidak berdistribusi normal. Dengan daerah kritis, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Dengan uji Minitab didapatkan nilai p-value uji normalitas Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,126 lebih dari alfa, yaitu 5%, sehingga dapat disimpulkan data residual berdistribusi normal. Secara visual, grafik tersebut menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal karena nilai probabilitas masing-masing residual menyebar mengikuti garis lurus. Next. Pengujian asumsi selanjutnya yaitu uji homogenitas. Bisa dilihat pada plot sebelah kiri. Secara visual, grafik tersebut menunjukkan bahwa data residual tidak homogen karena nilai masing-masing residual membentuk suatu pola tertentu. Namun, visual saja itu tidak cukup karena hanya berdasarkan subjektivitas. Maka dari itu, selanjutnya kita melakukan uji Levin untuk mengetahui varian homogen pada data residual. Sehingga hipotesis nolnya yaitu data residual mempunyai varian homogen dan hipotesis alternatifnya yaitu data residual tidak mempunyai varian homogen. Dengan daerah kritis, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa yaitu sebesar 0,05. Berdasarkan uji Levin, diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0,102 di mana nilai p-value tersebut lebih besar daripada alfa yaitu sebesar 0,05 sehingga data residual mempunyai varian yang homogen. Selanjutnya dilakukan uji residual versus daerah. Bisa dilihat pada plot penyebaran residualnya itu tidak sama untuk 4 daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa variabilitas sumber ke sumber dalam kemurnian itu tidak sama untuk 4 daerah, yaitu Garut, yaitu Cipanas yang ada di Garut, Maribaya yang ada di Bandung, Ciater yang ada di Subang, dan Ciseeng yang ada di Bogor. Lalu selanjutnya yaitu uji ANOVA. Untuk variabel daerah dan sumber tergolong fixed, maka hipotesisnya yaitu H0 sama dengan tau I sama dengan 0. Lalu H alternatifnya tau I tidak sama dengan 0. Lalu selanjutnya H0 sama dengan beta CI sama dengan 0. Lalu H alternatifnya BCI tidak sama dengan 0. Maka kesimpulannya adalah dari nilai p-value uji ANOVA dari daerah didapatkan 0,000 maka kurang dari alfa 0,05 sehingga ada pengaruh signifikan pada konsentrasi radon 222 karena daerah. Lalu untuk nilai p-value uji ANOVA dari daerah dalam sumber didapatkan 0,000 maka kurang dari alfa 0,05 sehingga konsentrasi radon 222 dari daerah yang sama berbeda secara signifikan. Next. Baik, analisis berikutnya kami menggunakan uji 2K dengan sumber Minitab
Dan dari outputnya kita mendapatkan interpretasi yang pertama, yakni pada subset 1 terdapat data daerah keempat saja, artinya rata-rata konsentrasi radon 22 di Ciseeng mempunyai perbedaan yang signifikan. Dan yang kedua, pada subset 2 terdapat daerah 1, 2, dan 3, artinya rata-rata konsentrasi radon 222 di daerah Cipanas, Maribaya, dan Ciater tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dan yang terakhir terlihat bahwa konsentrasi radon 22 tertinggi ada pada daerah keempat, ini Ciseeng, dengan sebesar 10.441, dan terendahnya ada di daerah Ciater dengan konsentrasi sebesar 2028. Next. Lalu kesimpulan yang diperoleh dari penelitian kami, yang pertama, ada pengaruh signifikan pada konsentrasi radon karena daerah. Lalu yang kedua, ada pengaruh signifikan pada konsentrasi radon karena sumber di dalam daerah. Lalu yang ketiga, daerah dengan konsentrasi radon tertinggi ada di wilayah Ciseeng. Lalu saran yang diberikan, yang pertama, sebaiknya para peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai sumber air panas dan air minum menggunakan referensi atau acuan makalah ini agar tercipta metode baru dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang kedua, sebaiknya pemerintah setempat mengeluarkan peraturan atau himbauan terkait indikator keamanan sumber air minum, khususnya tingkat radon, agar tidak membahayakan masyarakat setempat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tutorial uji Minitab. Yang pertama, uji normalitas. Yang pertama, klik Start, kemudian Basic Statistik, kemudian pilih Normality Test, lalu masukkan variabel resi, kemudian pilih tes for normality-nya Kolmogorov-Smirnov, kemudian klik OK. Didapatkan p-value sekian, yang artinya data residual berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas. Yang pertama, klik Start pada menu, lalu klik ANOVA, lalu klik Test for Equivariance. Masukkan residual ke dalam kolom respons, dan variabel daerah serta variabel sumber ke dalam kolom factors. Abaikan yang lainnya, lalu klik OK. Pada outputnya diperoleh nilai p-value sebesar 0,102, di mana data residual itu homogen. Lalu untuk uji ANOVA, pertama klik Start, lalu ANOVA, pilih Balanced ANOVA, masukkan respon yaitu radon, lalu modelnya daerah, lalu sumber, lalu masukkan daerah. Karena daerah dan sumber fixed, maka random factor tidak usah diisi. Setelah itu klik OK, maka muncul output berikut, mendapatkan p-value daerah 0 dan daerah dalam sumber juga 0. Baik, selanjutnya langkah-langkah untuk uji 2K-nya. Yang pertama kita klik Start, kemudian klik ANOVA, pilih One Way ANOVA, kemudian pada kolom respon kita masukkan variabel radon, dan pada kolom faktor kita masukkan variabel daerah. Kita klik comparison, kita pilih uji 2K di sini, kemudian klik OK. Dan berikut adalah hasil output dari uji 2K-nya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.